Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi pemahaman dan tambahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Contoh jawabannya adalah 1. Nama benda piring, bahan pembentuk kaca. Nomor 2, cermin, bahan pembentuk kaca. Nomor 3, bola, bahan pembentuk karet. Nomor 4, ada sendok, bahan pembentuknya logam. Dan yang nomor 5, ikat rambut, bahan pembentuknya karet. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda, ada kertas, ada kayu, ada plastik, ada kaca, ada karet, dan ada logam. Kita mulai dari sifat bahannya terlebih dahulu. Sifat bahan dari kaca, kedap air dan tembus cahaya. Sifat bahan karet, elastis, tidak mudah panas, dan lentur. Sifat bahan dari logam antara lain kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Sekarang kita menyebutkan contoh bendanya. Contoh benda yang terbuat dari kaca. 1. Cermin, 2. Piring. Contoh benda dari bahan karet, ada bola dan ikat rambut. Contoh benda dari bahan logam, contohnya adalah sendok dan panci. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Contoh jawabannya adalah cara meningkatkan kebersihan di sekolah antara lain 1. Membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya. 2. Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. 3. Melaksanakan piket kelas. 4. Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.
Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat bermusyawarah? Contoh jawabannya adalah ya, setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah. Nomor 2. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan memberikan pendapat saat bermusyawarah akan membantu memberi masukan pada tim atau kelompok. Sekarang yang nomor 3, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Nomor 4, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak. Kita tidak boleh memaksakan pendapat saat musyawarah. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Ya, musyawarah yang pernah aku lakukan sudah berjalan lancar, yaitu saat membahas kelompok piket di kelas. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter dengan huruf M, sentimeter dengan huruf cm, dan milimeter dengan huruf mm. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm sama dengan 30 cm. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm adalah 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nomor 1, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah 2 meter. Nomor 2, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah betul, 5 meter. Nomor 3, 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah 600 cm. Nomor 4, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah 4 meter. Nomor 5, 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah 700 cm. Nomor 6, 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk nomor 6 kita rinci sebagai berikut. 2 meter sama dengan 200 cm ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Nomor 7 kita kerjakan seperti nomor 6. 4 meter 32 cm sama dengan titik-titik sentimeter. 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. Nomor 8, 8 meter 79 cm sama dengan titik-titik sentimeter. 8 meter sama dengan 800 cm ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. Nomor 9, 4 meter 8 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah 4 meter adalah 400 cm
ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. Nomor 10. 70 meter 9 cm sama dengan titik-titik cm. 70 meter sama dengan 7000 cm ditambah 9 cm jadi 7009 cm. Ayo berlatih, lakukanlah aktivitas berikut ini. 1. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. 2. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. 3. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Nomor 4. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Nomor 5. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Contoh jawabannya adalah nama benda pintu. Tebakanmu 2 meter 50 cm. Hasil pengukurannya adalah 2 meter 45 cm. Gambar yang kedua adalah jendela. Tebakanmu adalah 1 meter 7 cm. Ternyata hasil pengukurannya adalah 1 meter 10 cm. Gambar yang ketiga adalah meja. Tebakanmu misalkan 3 meter 4 cm. Hasil pengukurannya adalah 2 meter 9 cm. Gambar yang keempat ada kursi. Hasil tebakanmu misalkan 1 meter 5 cm. Hasil pengukurannya hanya 95 cm. Papan tulis. Hasil tebakanmu adalah 4 meter 50 cm. Ternyata setelah diukur adalah 4 meter 70 cm. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.